A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridotam minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Kemudian saya akan membahas tentang apa itu 8 asnaf. Nah, asnaf sendiri adalah istilah dalam bahasa Arab yang menunjuk kepada kelompok atau golongan yang berhak menerima zakat. Nah, zakat sendiri adalah salah satu pilar dalam Islam yang wajib diberikan oleh umat muslim yang mampu kepada yang berhak yang menerimanya. Nah, 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut dikenal sebagai asnaf zakat. Berikut adalah 8 asnaf yang berhak menerima zakat dalam Islam. Yang pertama ada fuqara atau orang fakir. Mereka ini adalah mereka-mereka yang hidup dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar mereka. Kemudian yang kedua ada masakin atau orang miskin. Nah, mereka ini adalah mereka yang berada di dalam kondisi kekurangan. Meskipun tidak seburuk fakir, mereka juga berhak menerima bantuan zakat. Kemudian ada al-amilina alaiha, yaitu petugas pengumpulan zakat. Nah, ini adalah orang-orang yang ditunjukkan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola dana zakat. Mereka berhak menerima bagian tertentu sebagai gaji atau upah mereka. Kemudian yang kelima ada al-kirab, yaitu hamba sahaya dan orang-orang yang berhutang. Orang-orang yang hidup dalam perbudakan atau yang memiliki hutang yang tidak mampu untuk mereka bayar. Yang kemudian yang keenam yaitu fi sabilillah, yaitu pada jalannya Allah. Nah, di sini adalah orang-orang yang memerlukan dukungan finansial untuk tujuan yang dianggap sebagai jihad fi sabilillah atau perjuangan dalam jalan Allah. Kemudian yang kedelapan yaitu al-ghorimin, yaitu orang-orang yang berhutang. Ini adalah orang-orang yang memiliki hutang dan tidak mampu melunasi hutangnya. Zakat dapat digunakan untuk membantu mereka membayar hutangnya. Dengan memberikan zakat kepada 8 asnaf ini, umat muslim diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberi dukungan kepada mereka yang membutuhkan dalam masyarakat. Kemudian ada ziswaf, yaitu zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Ini adalah bentuk pengelolaan dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf untuk kepentingan umat dan membangun sosial. Nah, sebagai tambahan, ziswaf juga dapat dikelola untuk membantu 8 asnaf yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut adalah contoh penerapan ziswaf untuk masing-masing asnaf. Yang pertama, orang fakir. Nah, di sini ziswaf dapat digunakan untuk memberikan bantuan keuangan untuk kepada individu atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Kemudian orang miskin. Program bantuan makanan dan pakaian bagi keluarga yang berada dalam kondisi kekurangan dapat dibiayai melalui ziswaf. Kemudian petugas pengumpulan zakat. Gaji atau intensif bagi petugas pengumpulan zakat yang bekerja dalam pengelolaan dana ziswaf dapat diberikan sebagai bagian dari pengelolaan dana tersebut. Kemudian ada orang-orang yang menerima Islam baru, yaitu program pembinaan dan dukungan bagi mereka yang baru memeluk Islam dapat didanai melalui ziswaf. Kemudian ada hamba sahaya atau orang yang berhutang.
Nah, di sini ziswaf dapat digunakan untuk membebaskan hamba sahaya atau membantu melunasi hutang yang ada dalam situasi tersebut. Kemudian yaitu yang keenam ada pada jalan Allah, yaitu fisabilillah. Di sini proyek-proyek kemanusiaan atau kegiatan dakwah yang memerlukan dana dapat didanai melalui ziswaf. Kemudian yang ketujuh ada Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan, yaitu membantu finansial mereka kepada musafir yang mengalami kesulitan dalam perjalanannya dengan memberikan melalui ziswaf. Kemudian yang terakhir yaitu algorimin, yaitu orang-orang yang berhutang. Nah, program ini membantu pembayaran hutang atau restrukturisasi hutang dapat dibiayai dengan penggunaan dana ziswaf. Kemudian penerapan ziswaf untuk 8 asnaf ini bertujuan untuk memastikan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf dapat memberikan dampak yang maksimal dalam membantu mereka yang membutuhkan, serta mendukung pembangunan sosial dari rakyat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.